Baik, materi hari ini, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi hari ini adalah percabangan. Ya, tentu saja percabangan di dalam bahasa pemrograman Python. Kita udah masuk ke pertemuan ke-9. Setelah kemarin pertemuan ke-8 adalah UTS. Sekali lagi mohon maaf terkait UTS itu, ya, kemarin ada beberapa yang sudah selesai koreksinya dan ada yang belum itu masih nilai default yaitu 75. Jadi nanti akan saya perbaiki ketika saya sudah selesai mengoreksinya, maksimal tanggal 4 lah insya Allah saya submit. Bisa berkurang, bisa bertambah sesuai dengan hasil jawabannya. Begitu. Mohon maaf nih udah ada coretannya, saya lupa menghapus di kelas yang A kemarin. Ya. Oke, saya lanjutkan saja. Ini salah. Baik. Saya langsung mengenalkan apa itu percabangan. Percabangan ini ya proses penentuan keputusan dalam bahasa Inggrisnya itu bisa disebut dengan conditional statement. Bisa dibilang percabangan ini adalah ya hal yang dasar yang pasti ada di semua bahasa pemrograman. Salah satunya di bahasa pemrograman Python. Di bahasa pemrograman lain tentu saja ada Java, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Itu ada juga konsep percabangan dan memang diterapkan di sana. Dan tapi bagaimana konsep percabangan di Python? Konsep dasarnya sama, cuma perbedaannya adalah bagaimana cara penggunaan dari segi sintaks. Aturan-aturan sintaksnya itu berbeda dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Kata kuncinya, penggunaan aturan penulisannya itu berbeda. Nah, kita akan lihat perbedaannya seperti apa nanti. Konsepnya sederhana, semisal kita menginstruksikan komputer untuk melakukan suatu aksi tertentu. Jadi ada dua komponen di dalam percabangan. Yang pertama adalah aksi, yang kedua adalah kondisi. Aksi ini bisa disebut dengan statement atau perintah. Perintah ini akan dijalankan ketika memenuhi kondisi yang sudah ditentukan. Jadi ada dua istilah di dalam percabangan yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, ya tentu saja harus menentukan kondisi. Kondisinya bagaimana cara penentuannya? Ya sesuai kebutuhan, sesuai rule, dan sesuai tujuan program kita akan seperti apa. Kondisinya kita buat. Lalu aksinya seperti apa? Ya aksinya sesuai kebutuhan juga. Aksinya harus seperti apa? Nanti akan saya contohkan. Jika kondisi itu terpenuhi, maka suatu perintah atau aksi akan dijalankan. Tentu saja akan dijalankan oleh komputer karena kita sedang berbicara atau berkomunikasi dengan komputer. Istilahnya kita memerintahkan komputer untuk melaksanakan perintah atau aksi tertentu, tapi harus memenuhi syarat tertentu juga. Begitu. Atau kalau memenuhi syarat, perintahnya seperti ini, tapi kalau tidak memenuhi syarat, perintahnya seperti ini. Seperti yang ditunjukkan pada diagram di samping ini. Ini belum kelihatan kondisinya seperti apa, prosesnya juga seperti apa, ini hanya ilustrasi dulu. Jika kondisi ini terpenuhi, maka proses A itu dijalankan. Tapi kalau tidak terpenuhi kondisinya, maka proses B yang dijalankan. Seperti itu. Itu konsep dari percabangan.
Di semua bahasa pemrograman konsepnya seperti itu. Oke. Contoh ilustrasi lainnya ini sering dijumpai dan memang sering diterapkan, yaitu penetapan nilai pada mata kuliah katakanlah teman-teman. Jika teman-teman mendapatkan nilai 90, maka akan mendapatkan predikat A. Jika mendapatkan nilai 80 sampai 90, maka mendapatkan predikat B. Jika mendapatkan nilai 40, maka akan mendapatkan predikat C, dan seterusnya. Mana yang disebut dengan kondisi? Yang disebut dengan kondisi adalah syarat ini. Jika memenuhi nilai itu lebih sama dengan atau lebih dari 90, itu disebut dengan kondisi. Disebut dengan aksi atau perintah, yaitu yang ini, mendapatkan predikat A. Itu disebut dengan aksi. Begitu juga dengan kondisi yang bawahnya. Kondisi ketika memenuhi nilai 80 atau lebih, atau di antara 80 sampai 90, itu kondisi dan perintahnya atau aksinya adalah mendapatkan predikat B, dan seterusnya. Itu disebut atau contoh dari apa kondisi dan apa itu aksi atau perintah. Selanjutnya, ini contoh dari kehidupan nyata dan mungkin setiap hari, bahkan mungkin setiap jam, itu kita membuka aplikasi ini. Ada yang bisa menjelaskan ilustrasi gambar ini, ya, ilustrasi gambar ini arahnya dari sini, dari kiri ke kanan. Penerapan percabangan di dalam ilustrasi gambar ini, ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Sebelum saya jelaskan. Saya, Pak. Ya, boleh. Ini siapa? Atmaja, Pak. Oke, silakan Mas Atmaja. Jika kondisinya seperti itu, jika ingin masuk Instagram, berarti memasukkan nomor telepon, email, atau username dan passwordnya. Jika password atau nomor atau emailnya itu benar, maka akan masuk Instagram. Tapi jika salah, bisa mengulanginya lagi, atau loginnya tuh bisa menggunakan Facebook. Oke, seperti itu? Iya, Pak. Ya. Oke, thank you. Udah hampir benar, tapi di keterangan yang terakhir atau penjelasan yang terakhir agak miss sedikit. Mas Atmaja menjelaskan dengan konsep bahasa manusia. Tapi kita harus mengerti bahasa atau hal yang dipahami oleh mesin. Tadi konsepnya yang pertama kita harus mengetahui kondisi yang benar terlebih dahulu. Kondisinya ketika ini dijalankan, aksi ini dijalankan, itu apa? Kondisinya harus dipenuhi apa? Username sama passwordnya harus benar. Maksudnya benar apa? Sesuai dengan data yang ada di dalam database. Jika username atau passwordnya yang dimasukkan itu keliru atau salah, itu bukan harus diulangi, tapi kita harus memikirkan terlebih dahulu. Perintahnya itu apa? Perintahnya adalah si Instagram ini mengeluarkan keterangan bahwa username sama password itu salah. Itu perintah yang pertama. Dan nggak ada keterangan suruh ulangi lagi juga. Dan itu lebih ke bahasa manusia. Tapi
biasanya perintah mesin itu seperti itu. Ya, sudah nangkap sih maksud dari Mas Atmaja, cuma penjelasannya kurang ke konsep percabangannya, begitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini adalah penerapan konsep percabangan di kehidupan nyata dan di dunia industri ya, di teknologi yang hampir semua orang itu menggunakan, yaitu Instagram. Begitu. Saya bisa menyatakan 100% ya mungkin hampir 100% semua teknologi itu menggunakan konsep percabangan. Begitu. Oke. Sampai sini mungkin sebelum saya jelaskan konsep percabangan pada bahasa pemrograman Python. Tadi saya baru cerita dan menjelaskan konsep percabangan secara umum. Begitu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sintaks di dalam percabangan Python. Silakan kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Bisa dipahami teman-teman? Halo? Gimana? Ya, Pak. Oke, siap. Bisa, Pak. Ya, saya lanjutkan terlebih dahulu. Kita sekarang masuk ke dalam sintaks atau kode di dalam Python. Itu seperti apa penulisan percabangannya? Oke. Di dalam bahasa pemrograman Python, sintaks atau statement yang digunakan untuk melakukan percabangan itu ada 3. Yang pertama itu if, yang kedua elif, yang ketiga adalah else. Dan ini memiliki fungsi dan tingkatan atau urutan. Oke. Saya tadi berbicara di dalam konsep percabangan ada 2 istilah. Masih ada yang ingat 2 istilah itu apa? Tadi di konsep percabangan ada 2 istilah yang harus teman-teman pahami. Istilah yang pertama apa? Kondisi dan aksi, Pak. Yang kedua? Aksi. Aksi, oke. Sekarang kita lanjutkan dan gunakan kedua istilah tersebut ketika kita membahas sintaks. If ini akan selalu digunakan ketika kita membuat sebuah kode atau sintaks percabangan. Ya, karena dia adalah pembuka pintu untuk konsep percabangan. Ini selalu digunakan, diawali oleh kode if. Begitu. Kemudian, yang kedua dan yang ketiga, ini bisa digunakan, bisa tidak, sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Saya sekarang menggunakan istilah kondisi sama aksi lagi. Ketika ada satu kondisi dan hanya ada hanya kondisi aja. Hanya ada satu kondisi, itu hanya menggunakan kode ini. If kondisi apa, lalu aksinya apa. Begitu. Yang kedua, bagaimana penggunaan elif? Penggunaan elif itu digunakan ketika kondisinya itu lebih dari 2. Kondisinya lebih dari 2. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, minimal 3 kondisi itu baru bisa menggunakan elif. Ya.
elif itu digunakan di mana? Elif itu digunakan pada posisi kondisi yang kedua. Elif. Sedangkan else itu bisa digunakan ketika kondisinya lebih dari satu, minimal dua. Satu, dua, ini sudah bisa menggunakan else. If, kemudian else. Seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan penggunaan sintaksnya antara if, elif, sama else. Saya ulangi lagi. Ketika ada satu kondisi, gunakan if saja. Ketika ada dua kondisi, gunakan if sama else. Ketika ada lebih dari dua kondisi, berarti minimal 3, bisa 4, 5, dan seterusnya, bisa digunakan semuanya. If, elif, sama else. Ya, jika ada 3 kondisi, yang pertama if, yang kedua elif, yang ketiga adalah else. Itu idealnya. Begitu. Kalau ada 4 kondisi, yang ketiga masih menggunakan elif. Yang keempat baru menggunakan else. Pokoknya else itu posisi paling terakhir. Begitu. Pembukanya if, penutupnya else, di tengah-tengah ada elif. Tapi kalau cuma ada 2 kondisi, hanya if sama else saja. Karena tidak ada tengah-tengahnya. Itu kata kuncinya. Sampai sini silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini terkait dengan sintaks dan bagaimana penggunaan dari sintaks tersebut dilihat dari kondisinya. Dilihat dari jumlah kondisi dari kode percabangannya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan atau sudah paham. Maaf Pak, izin bertanya. Ya boleh. Ini siapa Mbak? Mbak Laili Pak. Mbak Laili, boleh silakan Ya. Mbak Laili. Berarti sebanyak kalaupun ada beberapa kondisi, berarti pembukanya tetap if dan penutupnya tetap else ya Pak? Betul, betul. Berarti di tengah-tengah itu elif semua ya Pak? Betul, betul. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Laili. Oh, ada yang belum di ACC? Sorry. Karena saya di rumah nih menggunakan satu laptop, jadi susah. Kalau di kantor itu ada 2 layar, jadi saya gampang mendeteksi siapa yang masuk. Jadi nggak kedengeran, sorry ya. Oke, betul begitu Mbak Ili. Jadi kesimpulannya, kondisinya harus berapa sesuai kebutuhan. Maksimal berapa? Nggak ada maksimalnya. Sesuai kebutuhan lagi. Disesuaikan dengan tujuannya. Minimal berapa? Ya minimal satu kondisi. Minimal satu kondisi. Berapapun kondisinya diawali oleh if. Kalau lebih dari satu diakhiri oleh else. Di tengah-tengah pasti ada elif. Begitu. Oke. Oke, next. Kita bahas satu persatu. Tadi kita sudah paham konsepnya antara if, elif, sama else. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah blok if, ya. Tadi syaratnya kita harus menggunakan if untuk membuka kode percabangan. Begitu. Berapapun kondisinya. Kita menggunakan if, kalau kondisinya cuma satu, sintaksnya seperti ini. If, terus kondisinya apa, lalu titik 2, lalu aksinya apa, statementnya apa.
Begitu. Cara membacanya, jika kondisi itu terpenuhi, titik 2 ini dibaca maka jalankan atau laksanakan statement atau perintah yang ada di bawah if tersebut. Begitu. Statement atau perintahnya apakah cuma satu? Boleh lebih dari satu. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sesuai dengan kebutuhan lagi. Kondisinya cuma satu, tapi statementnya boleh lebih dari satu. Asalkan ada di dalam blok if tersebut. Dan perhatikan indentasinya. Indentasinya antara statement satu sama statement yang kedua dan seterusnya itu harus satu jajar. Begitu. Nah, kondisi ini itu akan menghasilkan sebuah nilai, yaitu hanya dua, yaitu true sama false. Masih ingat tipe data boolean? Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tipe data, yaitu boolean. Hanya ada dua nilai ya dari tipe data tersebut, yaitu true sama false. Begitu. Artinya ketika kondisi ini bernilai true atau benar, maka akan menjalankan aksinya. Kebalikannya, ketika nilai kondisi ini false, statement di bawahnya itu tidak akan dieksekusi. Itu konsepnya. Yang menentukan nilai true sama false-nya siapa? Si komputer pasti tahu ketika kita menentukan logika atau kondisinya seperti ini, komputer sudah tahu ini nilainya true atau false. Nggak manual dari kita. Begitu. Komputer pasti tahu. Contoh sederhananya, dulu sebelum UTS kita sudah belajar operator. Operator dari bahasa pemrograman Python. Contohnya semisal seperti ini. 2 lebih besar dari 3. Ini nilainya apa? False. Nilainya false. False. Ya, nilainya false. Ini adalah salah satu contoh kondisi. Begitu. Kondisi dan komputer pasti tahu ini adalah nilainya false. Tanpa perlu kita definisikan bahwa ini adalah kondisi yang false. Justru komputer sendiri yang kita minta bantuan ke komputer untuk mengecek ini kondisinya true atau false. Itu tujuan dari percabangan. Selain meminta bantuan untuk menjalankan aksi di dalam statement di dalam percabangan tersebut. Begitu. Jadi komputer sudah cerdas asalkan kita menentukan kondisinya dengan tepat. Artinya tepat ya dari segi penulisan, kodenya itu tidak menimbulkan error dan sebagainya. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sambil saya jelaskan, ini contohnya. Contoh ketika hanya ada satu kondisi, kita hanya menggunakan blok if. Begitu. Kebetulan ini kondisinya langsung didefinisikan, yaitu true. If true, jika benar, ya, maka jalankan perintah yang ini. Ini pasti akan dijalankan karena sudah ditentukan bahwa ini adalah kondisinya true. Dibandingkan dengan yang Oke, sorry saya ulangi. Jika ini benar, maka ini akan dijalankan. Dan kode block if-nya selesai. Kode block if-nya selesai. Artinya di sini start, mulai, di sini end, berhenti. Lalu ganti lagi untuk start lagi untuk if yang berikutnya. Jadi tidak berlanjut dari, jadi ini sendiri-sendiri sebenarnya, berdiri sendiri.
kalau sintaksnya seperti ini. Karena nanti akan ada sintaks if yang berlanjut dan berhubungan dari atas ke bawah. Kalau kita menggunakan if, elif, sama else, tiga-tiganya digunakan. Tapi kalau kita hanya menggunakan satu bentuk blok if seperti ini berdiri sendiri-sendiri. Walaupun posisinya berurutan, tapi tujuannya berbeda. Begitu. Karena ini kondisinya false, maka ini tidak akan dicetak atau tidak akan dijalankan. Kemudian perhatikan ini ada perintah hanya ngeprint saja, tapi di luar dari blok if. Kenapa tahu ini di luar ya? Karena tidak di dalam indentasi if tersebut. Perhatikan kalau yang di atasnya kan ada indentasi menjorok ke kanan. Ini artinya perintah yang ini itu berada di dalam blok if yang ini. Dulu sudah pernah kita bahas. Tapi kalau yang print yang ini itu sudah di luar dari blok if yang pertama dan maupun yang kedua. Jadi ketika dijalankan, hasilnya seperti ini teman-teman. Yang pertama ini adalah dari mana? Dari kondisi yang atas, kondisi yang true. Kode program ini akan dieksekusi. Kalau yang bawah, kode program ini akan selalu dieksekusi itu dari yang ini. Yang tengah tidak akan dieksekusi karena itu sudah ditentukan kondisinya adalah false. Begitu. Itu ilustrasi bagaimana penggunaan percabangan dan hanya ada satu kondisi, yaitu menggunakan if. Sampai sini silakan, kalau ada pertanyaan boleh. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Next. Misal ada dua kondisi. Tadi saya sudah cerita di awal, kita akan menggunakan blok if else, yaitu if sama else. Ketika ada dua cabang atau dua kondisi. Ya. Kenapa tidak menggunakan elif di sini? Ya, karena ketika kita menggunakan elif, kita elif itu cenderung harus menentukan kondisi baru yang kondisi yang sudah diterapkan di dalam if. Gitu. Nanti dicontoh lebih dipahami. Pokoknya syaratnya ketika ada cuma dua cabang atau dua kondisi, itu bloknya if sama else saja. Begitu. Kenapa? Coba kita lihat contohnya. Di sini ada sebuah variabel namanya nilai. Namanya nilai dan memiliki data 50. 50 ini milik variabel nilai. Kemudian di sini ada perintah untuk mencetak data dari variabel nilai. Berarti nanti outputnya adalah nilai Anda adalah 50. Kemudian di sini ada percabangan dengan dua kondisi atau dua cabang. Begitu. Kondisi yang pertama, jika nilai lebih besar atau sama dengan 70, maka lakukan perintah untuk mencetak tulisan selamat Anda lulus. Kemudian di sini ada kode atau sintaks else. Else ini
kan dalam bahasa Inggris ketika diartikan pokoknya yang lainnya, kondisi yang lainnya pokoknya harus dilakukan perintah yang ini. Begitu. Yang lainnya itu berapa? Misal di sini nilainya tadi 50 ya. Kemudian di sini dicetak, kemudian di sini dicek. 50 itu nilai. Nilai ini kan ngambil dari sini. Dan di sini akan tergantikan dengan data 50. 50 lebih besar atau sama dengan 70. Ini hasilnya apa? True atau false? False, Pak. False. Hasilnya false. Kalau false berarti gimana? Outputnya, maaf, Anda tidak lulus, Pak. Ya, artinya yang false, perintah yang ini tidak dijalankan kan? Perintah ini tuh tidak dijalankan. Lalu, karena ini tidak terpenuhi kondisi yang pertama, lalu lompat ke percabangan yang kedua, yaitu else. Artinya else itu, ya selain dari kondisi yang atas itu terpenuhi, maka jalankan perintah yang sebelah sini. Begitu. Jadi outputnya itu seperti ini. Kalau kita gunakan di sini elif, kita harus menentukan, syaratnya harus menentukan kondisi lagi, kondisi seperti ini. Jadi harus dituliskan seperti ini, nilai kurang dari 70. Begitu. Maka lakukan perintah ini. Bisa sih menggunakan elif kalau hanya ada 2 kondisi atau 2 cabang, cuma idealnya gunakan else agar kita tidak mendefinisikan kondisi yang lainnya. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ini contoh penggunaan blok if else. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Blok yang terakhir yaitu blok if, elif, sama else. Ya, ini syaratnya apa tadi ketika kita menggunakan ini? Syaratnya adalah Kondisinya lebih dari 2, Pak. kondisinya lebih dari 2. Betul. Kondisinya lebih dari 2, kita baru bisa menggunakan ketiga blok ini. If, elif, sama else. Kita lihat contohnya di sini. Contoh yang paling umum ketika tadi penentuan nilai atau predikat dari suatu pelajaran atau mata kuliah. Perhatikan, di sini ada berapa cabang? 1, 2, 3, 4, 5. Pertama dibuka dengan if, ya. Kemudian kedua, ketiga, dan keempat itu menggunakan elif. Karena dia ada di dalam tengah-tengah cabangan. Dan masih memiliki kondisi-kondisi yang harus ditentukan. Dan ditutup dengan else. Begitu. Kalau di dalam bahasa manusia, ya, ini berbeda cara membacanya ya. Cara membacanya. Perhatikan. Kalau nilainya itu lebih dari 90 atau sama dengan, itu mendapatkan nilai A. Perhatikan contohnya pada bagian yang elif terutama ya. Yang elif ini
itu kalau di sini kan jika nilai lebih besar dari 80. Begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa definisi manusia itu sebenarnya ini adalah jika nilainya 80 sampai 89. Kalau yang ini nilainya adalah 60 sampai 79. Kalau yang ini 40 sampai 59. Kalau yang ini di bawah 40. Ini adalah bahasa ketentuan yang kita pahami yang oleh manusia. Itu bisa dari 90. Terus ketika di-convert, dituliskan dalam bahasa percabangan, apapun bahasanya, di sini menggunakan bahasa pemrograman Python, itu jadi seperti ini saja, tanpa ada definisi 80 sampai 89. Kenapa? Kita coba buktikan dari awal. Di sini ada suatu variabel namanya nilai. Kemudian di sini ada perintah untuk user pengguna untuk memasukkan nilai. Masih ingat ya, di pertemuan terakhir yaitu ada materi input sama output. Agar kita mendefinisikan nilai dari suatu variabel secara dinamik sesuai dengan inputan dari user itu menggunakan kata kunci input. Misal yang kita inputkan adalah nilai 95. Saya nanti cerita beberapa skenario. Ini skenario yang pertama. Skenario pertama kita masukkan nilai 95. Menurut teman-teman outputnya itu apa? Predikat. Predikat A. Predikat A. Ya, kenapa? Di atas 90. Nilainya lebih dari 90. Karena nilainya lebih dari 90. Oke. Oke, kita masukkan ke dalam logika percabangannya. 95 itu nanti akan masuk ke sini. Masuk ke sini, nilai ini digantikan dengan 95. 95 lebih besar atau sama dengan 90. Berarti ini mendapatkan nilai true, begitu? Ya kan? Iya, Pak. Mendapatkan nilai true, sehingga dia akan menjalankan perintah atau aksi untuk mencetak tulisan predikat. Lalu, bagaimana selanjutnya? Program selesai, end. Karena kondisi sudah terpenuhi dan tidak ada lainnya. Kondisi program akan berakhir, end. Selesai. Begitu. Tidak dilanjutkan untuk yang ini. Gitu. Skenario yang kedua, misal ada nilai yang kita masukkan adalah 85 sekarang. Sekarang 85. Saya ceritakan dulu. 85 di sini akan masuk dari pertama lagi di sini if dicek lagi 85 lebih besar atau sama dengan 90. Nilainya apa? False. Nilainya false. Nilainya false sehingga perintah bawahnya ini yang predikat A tidak dijalankan. Nah, karena ini kondisinya false dan perintah yang di bawahnya tidak dijalankan, ini akan berlanjut ke pengecekan yang kedua pada elif di sini. Percabangan yang kedua. Ini belum berakhir. Ya, belum berakhir. Ketika false, ini akan dicek lagi di sini. Nilai yang di sini jadi 85. 85 lebih besar atau sama dengan 80. Hasilnya apa?
True, Pak. Hasilnya true. Hasilnya true sehingga dia akan menjalankan perintah yang ada di dalam kondisi tersebut, yaitu mencetak tulisan predikat B. Baru program akan berakhir atau selesai, karena di situ sudah menemukan kondisi dan menghasilkan nilai true. Kemudian sudah juga menjalankan perintah yang ada di dalam kondisi tersebut. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke. Ya. Begitu juga dengan nilai-nilai yang lain. Kalau misal nilainya 60, maka akan terus dicek sampai mendapatkan nilai true sampai sini. Kalau di sini masih false ya, misal di sini masih false, maka berlanjut ke elif yang ini, dicek lagi, nilainya false lagi, dia akan masuk ke pengecekan yang selanjutnya, elif yang ini, dicek lagi di sini, ternyata masih false, maka dia tanpa pengecekan dan langsung dilaksanakan perintah yang ada di dalam else. Begitu. Itu konsep penggunaan ketiga blok percabangan, yaitu if, elif, sama else. Ya. Itu fungsinya elif. Jadi dia akan mengecek di dalam kondisi percabangan yang ada di tengah-tengah. Bukan if lagi. Kalau if lagi itu akan membuka percabangan baru. Dia akan membuka percabangan baru, berakhir, membuka lagi, berakhir. Jadi tidak berkelanjutan. Nanti akan ada contohnya dan alasannya kenapa tidak menggunakan if begitu, baru else. Di situ pentingnya ada elif. Oke, kalau sudah dipahami. Nah ini, kenapa pakai elif? Kan bisa pakai if saja. Perhatikan contoh ini. Kita misal gunakan if terus. Baru else. Ketika ini dijalankan teman-teman, nilai yang dimasukkan itu 80, ternyata hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Ada yang bisa menjelaskan kok outputnya predikat B, predikat C, dan predikat D? Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjelaskan, Pak. Ya, boleh. Ini siapa? Mbak siapa? Mbak Laili. Oke, Mbak Laili silakan. Kan di sini nilainya 80. Ya. Ketika dimasukkan di if nilai lebih dari sama dengan 90, kan nilainya false ya, Pak. Berarti tidak diprintkan, perintahnya tidak dijalankan. Kemudian ketika ada if lagi, berarti kita masuk ulang lagi dan nilai lebih dari 80 itu kan bernilai true, itu perintahnya akan dijalankan. Kemudian ketika masukkan di if nilai lebih dari 60 juga bernilai true juga. Jadi perintah di predikatnya juga akan dijalankan juga, Pak. Kemudian yang if nilai lebih dari 40 itu juga bernilai true, sehingga predikat dia juga akan dijalankan perintahnya, Pak. Jadi ada 3 perintah yang dijalankan, yaitu predikat D, predikat C, dan predikat D. Oke, thank you Mbak Laili. Tapi kalau penjelasannya seperti itu, sebelum saya
koreksi sedikit penjelasan dari Mbak Laili. Saya coba balik lagi ke contoh yang sebelumnya. Sebenarnya saya menangkap dari penjelasannya Mbak Laili, tapi kurang dikit lagi. Misal Mbak Laili, di sini saya juga mendapatkan nilai, menginputkan nilai 80 di sini. Apa bedanya dengan yang ini? Kenapa di sini yang muncul hanya predikat B? Kok di sini yang muncul predikat B, C, dan D? Padahal inputannya tuh sama, 60. Cuma beda kode saja. Ayo, bedanya apa? Bisa menjelaskan nggak? Kan tadi pas di awal, if itu hanya untuk satu kondisi, Pak. Jadi kalau satu kondisi itu sudah dijalankan, ada if lagi berarti itu ada kondisi yang lain gitu Pak. Jadi akan satu gitu Pak outputannya. Oke, betul. Ya, itu baru lengkap Mbak Laili penjelasannya. Kurang penjelasan yang barusan begitu. Ya, jadi artinya ketika kita hanya menggunakan if seperti ini suatu blok if yang berdiri sendiri masing-masing ya, berbeda. Ini 1, 2, 3, dan 4 karena di sini ada if sama else. Ini ada 4 percabangan dan dia berdiri sendiri-sendiri, tidak saling berhubungan. Berbeda dengan yang ini. Ini hanya ada satu blok yaitu if, elif sama else. Semuanya masing-masing berhubungan. Ketika sudah menemukan true, dia akan menghentikan programnya, tidak menjalankan kondisi-kondisi yang lainnya. Karena di sini dia berdiri sendiri, ya, program akan berjalan terus. Ini sudah true ini false ya, ini false. Ya udah berhenti. Terus ini mulai lagi di sini true, dijalankan, selesai. Di sini buka jalan lagi, ini true juga, dan seterusnya begitu. Nah itu kenapa kita harus menggunakan elif di dalam tengah-tengah percabangan. Oke, thank you Mbak Laili. Silakan. Yang lainnya ada pertanyaan? 3 blok if else, if, elif, else sudah kita bahas satu persatu. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu tujuannya tuh seperti apa, perintahnya seperti apa, kondisinya itu harus seperti apa sebelum mengkonversi ke dalam sintaks percabangan. Jangan sampai tujuannya sudah tahu tapi konversinya tidak tepat. Begitu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan sedikit lagi. Ini udah jam berapa? Jam 8. Sedikit lagi. Sebenarnya kita sudah menerapkan operator boolean tadi. Yang ini juga operator boolean karena nilainya hanya true sama false. Tapi di sini ada contoh lain ketika kita gabungkan konsep percabangan dengan list. Nah, ini baru ciri khas lagi dari Python. Ya, karena list salah satu ciri khas di dalam Python. Di sini ada satu list namanya buah yang tersedia. Ini isi listnya jeruk, mangga, sama melon. Kemudian di sini ada variabel baru namanya buah yang dicari, tapi nilainya diinputkan dari user, dari kita, tidak ditentukan di awal. Kemudian inputan yang diinputkan oleh user akan dicek di sini, ya, menggunakan percabangan jika
buah yang dicari, misal saya menginputkan di sini mangga, menginputkan mangga ini artinya pengecekan apakah mangga itu ada di dalam list yang namanya buah yang tersedia. Dicek mangga, komputer akan ngecek secara sendiri, kita nggak perlu menentukan manual. Dicek, oh ternyata mangga ada tuh di list buah yang tersedia, maka dia nilainya true. Jadi perintah yang ini akan dijalankan dan selesai. Ya, karena kondisinya sudah terpenuhi dan bernilai true. Misal yang saya inputkan adalah manggis. Misal yang saya inputkan manggis, komputer akan ngecek apakah manggis ada di list buah yang tersedia. Oh, ternyata tidak ada. Sehingga dia nilainya false. Lalu dia akan dia akan menjalankan perintah yang ada di dalam else, yaitu buah yang Anda cari tidak tersedia. Begitu. Ini contoh lain penggunaan percabangan di dalam pengecekan sebuah data di dalam list. Gitu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi saja saya. Pak ada pertanyaan boleh. Silakan. Saya sambil melanjutkan dulu ya. Selesaikan dulu materinya. Kalau ada pertanyaan tapi silakan langsung disampaikan saja. Apa yang dimaksud dengan percabangan satu baris? Nah, percabangan satu baris itu maksudnya bukan percabangan yang tadi iya sih hanya satu blok if saja, tapi penulisannya berbeda. Ya, penulisannya berbeda. Contohnya seperti ini. Kalau tadi sorry. Ini bisa menggunakan if sama else juga ya. Maksudnya percabangan satu baris itu bukan hanya menggunakan blok if, tapi cara penulisannya itu dituliskan hanya dalam satu baris. Seperti ini contohnya teman-teman. Bisa dituliskan kayak gini. Ini variabel nilai diinputkan oleh user. Kemudian di sini ada variabel lagi namanya status. Ini nilainya status itu adalah pengecekan lulus if nilai lebih besar atau sama dengan 70. Artinya status itu nilainya lulus jika nilai yang diinputkan itu adalah lebih besar atau sama dengan 70. Kemudian selain itu nilai status ini adalah tidak lulus. Di sini dicek ya, dicek. Kemudian di bawah ini dilakukan perintah ngeprint, mencetak keterangan statusnya, lulus atau tidak lulus. Ini hanya tambahan saja ketika teman-teman mau menuliskan percabangan tapi hanya dalam satu baris saja. Misal menghemat baris, gitu. Itu bisa dengan cara seperti ini. Elif juga bisa di situ. Tinggal tambahkan elif di tengah-tengah. Gitu. Terakhir banget ada istilah namanya percabangan bertingkat. Percabangan bertingkat itu apa maksudnya? Ada if di dalam if, ada percabangan di dalam percabangan. Ini intermezzo ya. Misal ada bakso di dalam bakso. Oke, intermezzo aja itu. Misal contohnya langsung ke kode aja ini. Kalau tadi hanya ada satu blok percabangan saja, itu biasanya kondisi yang dicek hanya satu. Tapi kalau percabangan bertingkat itu biasanya yang dicek
kondisinya itu lebih dari satu variabel. Nah, di sini contohnya ada variabel nilai sama usia diinputkan oleh user, lalu di bawahnya akan dicek. Pertama yang akan dicek adalah variabel nilai. Apakah nilai itu lebih besar atau sama dengan 75? Misal nilai yang saya inputkan adalah 80. 80. Maka nilainya adalah true. Jika true, maka jalankan perintah yang ada di sini. Ini perintah yang ada di dalam kondisi if pertama. True. Lalu dicek di sini. Tapi di sini tidak langsung perintah misal untuk ngeprint atau yang lainnya. Ada pengecekan lagi. Ketika nilainya true, dicek usianya. Usianya kurang dari 15, ya sesuai dengan yang kita inputkan. Misal usia yang saya inputkan 12, maka yang akan tercetak adalah perintah yang ini. Selamat adek, kamu lulus, dan program berakhir. N. Begitu. Tapi kalau yang saya masukkan usianya adalah katakanlah 18, walaupun nilainya sekarang saya inputkan 80, nilainya true, lalu di sini dicek usianya 18 false, maka yang akan dicetak adalah tulisan yang ini. Selamat kakak, kamu lulus. Pembedanya adalah adek sama kakak. Ketika kurang dari 15 dipanggil adek, kalau lebih dari 15 tahun dipanggil kakak. Konsepnya seperti itu. Dan sebaliknya, kalau saya masukkan nilainya adalah 70, di sini akan mendapatkan nilai false. Maka dia akan ngecek, ini langsung else, maka dia akan menjalankan perintah yang ini. Tinggal pemanggilan saja berdasarkan usianya. Misal usianya 12, maka yang akan dicetak tuh yang ini. Karena di bawah dari, kalau ini, kalau 18 yang bawah. Begitu. Itu konsep percabangan bertingkat. Percabangan di dalam percabangan. Berapa jumlah percabangan yang boleh di dalam percabangan? Bebas tuh. If di dalam if, di sini ada if lagi, kemudian ada if lagi, terserah sesuai kebutuhan saja. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ya, ini terakhir banget contoh program percabangan Python. Ya, contoh kasus-kasus sederhana sih. Misal untuk menentukan angka terbesar dari 3 angka, memeriksa bilangan ganjil genap, menghitung jumlah huruf vokal, memeriksa tahun kehabisan, itu bisa kita gunakan konsep percabangan. Di praktikum besok, ya kita akan diskusi jam menggantinya itu kapan. Nanti akan saya bahas contoh-contoh ini. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sampai sini, mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya akhiri, halo? Ya, Pak. Nggak ada yang perlu ditanyakan? Belum, Pak. Terakhir, saya akan melakukan presensi. Ini kelas A ya? Kelas B, Pak. Kelas B ya. Ya, kelas B. IF 20B.
saya siapkan dulu. Oke. Kita panggil satu persatu. Candy Kukila. Hadir. Restu. Hadir, Pak. Albi. Hadir, Pak. Larasati. Hadir, Pak. Noval. Hadir. Dimas. Hadir, Pak. Atah. Hadir, Pak. Falhan. Hadir, Pak. Ashar. Wahyu. Hadir, Pak. Vedika. Hadir. Riva. Hadir, Pak. Atmaja. Hadir, Pak. Stivana. Hadir, Pak. Fandi. Hadir, Pak. Askiatun. Hadir, Pak. Waili. Hadir, Pak. Aldi. Hadir, Pak. Januar. Hadir, Pak. Agis. Hadir, Pak. Fitrotul. Hadir, Pak. Anandita. Hadir, Pak. Irza. Hadir, Pak. Afif. Zaki. Hadir. Vanessa. Hadir, Pak. Reza. Hadir, Pak. Prasta. Hadir. Isti. Hadir, Pak. Caesar Vigo. Hadir, Pak. Ervita. Hadir, Pak. Udan. Hadir, Pak. Yuda. Hadir, Pak. Singgi ada nggak? Kinanti. Hadir, Pak. Said. Said ada nggak? Nggak ada. Oke, sudah semuanya. Afif udah ya. Oke, thank you. Saya simpan. Oke, thank you dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya, teman-teman. Kita bisa diskusi lagi untuk praktikumnya di grup ya. Silakan diajukan saja untuk jam dan harinya, sebaiknya hari apa. Silakan, mungkin perwakilan saja dari kelas ini ya. Nanti. Dari saya cukup sekian pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan praktikum atau minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.